Aku bukan wanita penggoda. Sebuah novel karya dari Alice Kurniasih, bab 126, melepaskan semua penat. Dengan pengisi suara, Sen-Sen. Selamat mendengarkan. Di apartemen, Kenan masih memeluk tubuh sang istri dengan erat. Justru semakin erat ketika Hanin sudah terbangun lebih dulu dan hendak memindahkan tangan suaminya dari tubuhnya. Istirahatlah lagi, masih pagi. Kumam Kenan yang terdengar jelas oleh Hanin. Bi, aku janji sama Kiara akan datang pagi. Sebentar lagi. Kenan menempelkan tubuh pada bokong sintal sang istri. Hanin dapat merasakan sesuatu di bawah tubuhnya yang menempel pada tubuh sang suami. Ia menoleh ke belakang dan melihat wajah suaminya. Matanya masih merem, tapi rudalnya udah bangun aja. Kenan tersenyum, padahal matanya masih terpejam. Lalu perlahan ia membuka mata dan kembali memeluk erat sang istri. Sudah beberapa hari kita tidak melakukannya. Hanin ikut tersenyum. Nanti semakin telat datang ke rumah Mami. Tidak apa. Kenan menindih tubuh Hanin. Ia mengecup seluruh wajah Hanin yang sangat ia cintai itu. Maaf sayang. Maaf jika sikapku akhir-akhir ini membuatmu sedih. Ucap Kenan lirih. Hanin tersenyum dan mengangguk. Sejenak aku melupakan segala hal yang terkadang mengusik pikirannya itu. Kenan kembali melakukan aksinya. Ia mulai mencumbu tubuh itu. Memberi tanda merah di beberapa bagian yang ia sukai. Juga menggigit kuat puting Hanin hingga yang punya pun meringis. Au, sakit Bi, pelan-pelan. Maaf sayang, aku gregetan. Kemudian Kenan memberi sentuhan yang tidak bisa Hanin tolak. Kenan memang benar-benar lihai membuat Hanin terbuai. Dan Kenan pun mulai menyatukan miliknya pada milik sang istri yang terasa semakin ketat. Bi, jangan lama-lama. Nanti kita terlambat ke rumah Mami. Tidak bisa janji sayang. Jawab Kenan yang masih semangat berada di atas tubuh Hanin. Kenan tampak gagah mengenakan kemeja koko berwarna pink. Begitupun dengan Hanin yang tampak sangat cantik mengenakan gamis kaftan payet berwarna yang sama dengan koko yang Kenan kenakan. Hanin semakin terlihat segar dengan make up yang tidak terlalu tebal, dengan warna pink natural pada bibir dan perona pipinya. Kenan dan Hanin sampai di rumah utama keluarga Kenan. Di sana sudah terlihat ramai. Banyak juga kerabat Gunawan yang datang dari Solo. Assalamualaikum. Kenan dan Hanin menyapa semua orang yang ada di dalam sana. Ya ampun, kalian baru datang, ucap Rasti. Tangan Kenan yang tidak pernah lepas dari pinggang Hanin pun melangkah mendekati para tamu yang sudah datang. Hai Ken, sapa salah satu sepupu Gunawan yang memang Kenan kenali. Hei, apa kabar? Tanya Kenan berbasa-basi. Baik, ini Sri lo. Tanya pria yang usianya sama seperti Kenan. Kenan mengangguk dan Hanin tersenyum. Pria itu mengelurkan tangannya ke arah Hanin. Ternyata wanita seperti ini yang Kenan cintai. Soalnya sejak SMA dia tidak pernah dekat dengan perempuan loh. Hanin tertawa. Terus, cerita aja semua kejelekan gue waktu SMA. Ucap Kenan kesal pada pria itu. Pria itu pun tertawa. Begitu juga Hanin, yang memang tahu seperti apa suaminya dulu. Karena Kenan sering bercerita tentang dirinya. Di dalam sana Misha sudah datang lebih dulu membantu Rasti dan Kiara. Ternyata, Misha adalah salah satu anggota sosialita yang baru bergabung dengan Rasti. Rasti yang memang sangat mengenal Misha pun tidak butuh waktu lama untuk akrab. Om Kenan? Teriak Marcel. Anak lelaki itu berlari riang ke arah Kenan. Hai. Kenan terlihat sumringah saat mengetahui anak itu ada di rumah ini. Kenan membentangkan tangannya untuk menerima pelukan Marcel. Kamu di sini? Tanya Kenan. Ya, mamiku dan mamimu berteman dengan dekat. Oh ya? Tanya Kenan mengernyitkan dahi dengan senyum. Berbicara dengan Marcel seperti berbicara dengan teman. Anak ini terlalu dewasa dengan usianya yang baru akan genap 12 tahun. Siapa, Bi? Tanya Hanin. Ini dia, putra temanku yang pernah kamu lihat di restoran donat itu. Jawab Kenan memperkenalkan Marcel pada Hanin. Namanya Marcel. Ucap Kenan pada Hanin. Ini istrimu? Tanya Marcel. Ya, cantik bukan? Marcel menggeleng.
Lebih cantik mamiku? Kenan tertawa. Ya. Kenan ingat bahwa ia pernah berkata yang sama saat dikenalkan oleh kerabat ayahnya yang membanggakan istrinya. Siapa yang lebih cantik? Aku. Suara Misha terdengar dan langsung ikut bergabung bersama Kenan, Hanin, dan putranya. Kenan kembali tertawa, sedangkan Hanin hanya tersenyum kecut. Ia kaget mendengar suaminya berkata bahwa wanita lain lebih cantik dari dirinya. Padahal Kenan melakukan itu hanya karena malas berdebat dengan Marcel yang memang pintar berbicara. Benar kan? Misha semakin cantik ya? Celetuk Rasti yang berjalan mendekati putranya. Kenan mengangguk. Rasti menggelayut di pundak Kenan. Mami mengundang Misha karena Marcel sangat mengidolakanmu dan anak itu ingin bertemu denganmu, kan? Misha, ini istriku Hanin. Kenan memperkenalkan Misha pada Hanin. Misha langsung tersenyum ke arah Hanin. Wanita yang dari tadi digandeng Kenan itu memang cantik. Ia pun terlihat lebih muda. Namun gandengan itu terlepas sejak Kenan membentangkan tangannya untuk Marcel. Hanin, Misha. Ken, Misha sekarang menetap di Jakarta. Dia sekarang yang pegang perusahaan Excel, ucap Rasti. Kenan mengangguk. Ia menanggapi perbincangan sang ibu yang selalu membanggakan Misha dan putranya. Beruntung Excel mendapatkan anak laki-laki yang pintar seperti Marcel, ucap Rasti lagi dan Kenan pun mengangguk. Kenan, Rasti, dan Misha saling berbincang dalam perbincangan yang tidak dimengerti Hanin. Tak lama kemudian, Hanin pun menginterupsi. Maaf, saya tinggal dulu, saya belum ketemu Kiara, ucap Hanin yang meninggalkan Kenan, Rasti, dan juga Misha. Hanin berjalan mendekati Kiara. Namun di sana Kiara sedang berbincang bersama Gunawan dan keluarganya. Kemudian Hanin mengurungkan niatnya. Ia lebih memilih ke taman belakang. Ia duduk sendiri di taman itu sembari melihat bunga-bunga yang sudah mekar. Hei, ngapain sendirian? Tanya Vicky mengagetkan Hanin. Hei Vic, lama tidak melihatmu. Aku kira kau tidak datang. Kenapa harus tidak datang? Tanya Vicky. Kamu memang pria hebat, Vic. Hanin tertawa dan menepuk dada Vicky. Tentu. Aku kan bagian dari tim Marvel yang superhero itu, manusia-manusia kuat. Hanin kembali tertawa. Kali ini tawanya terlihat lepas, hingga menampilkan jajaran giginya yang rapi dan putih. Udah kayak judul lagu tahu, ujar Hanin. Vicky pun tertawa. Dari kejauhan, Kenan melihat kebersamaan istrinya dengan sang asisten. Vicky memang tidak tampan seperti Kenan dan Gunawan, namun keasyukan gayanya dan sikapnya yang humoris mampu membuat wanita terpesona. Asyik banget sih sampai lupa kalau wanita hamil ini ada suaminya, ucap Kenan pada Vicky dengan melingkarkan tangannya pada pinggang Hanin. Lagian lo tinggalin wanita cantik ini sendirian, jadi gue manfaatin kan? Coba aja berani, gue gak bakalan jadi saksi pernikahan lo sama cewek di Labuan Bajo itu, ujar Kenan. Wes, jangan dong. Labuan Bajo? Nikah? Kamu mau nikah, Vic? Tanya Hanin senang. Semua orang juga mau nikahan. Tangan Hanin langsung ditarik oleh Kenan. Ayo keluar, banyak orang yang ingin aku kenalkan ke kamu. Hanin pun meninggalkan Vicky, mengikuti langkah Kenan. Masih aja posesif lo Ken, dasar Ken jelek, teriak Vicky. Kenan hanya menjulurkan lidahnya ke arah sahabat sekaligus asistennya itu. Setengah jam Hanin mengikuti langkah Kenan yang memperkenalkannya pada relasi keluarga di Tama. Walau ia tak mengerti dengan perbincangan Kenan pada relasinya itu, namun ia tetap tersenyum. Ken, aku duduk ya, pegel banget, bisik Hanin dan Kenan pun mengangguk. Hanin mengambil makanan dan duduk di tempat yang jauh dari keramaian. Ia memilih berada di dapur. Loh, kok non Hanin di sini? Tanya si Bibi. Pegel Bi, lapar juga, jawab Hanin nyengir. Tak terasa Hanin cukup lama berada di dapur ditemani oleh Lastri dan si Bibi. Lastri menggunakan event organizer untuk keberlangsungan acara ini, sehingga pelayan rumah ini tidak banyak bekerja. Lalu, Hanin kembali ke ruang utama. Ia melihat Kenan sedang asyik berbincang dengan Misha dan putranya. Di sana tampak Rasti yang juga ikut bersama mereka. Mereka terlihat akrab dan saling tertawa riang. Kemudian, ia pun melihat ke arah Vicky yang juga sedang berbincang dengan rekan bisnis Kenan. Lalu arah matanya tertuju pada Kiara dan Gunawan yang sumringah menyambut para tamu. Hanin tersenyum. Ia bahagia melihat keluarga ini bahagia. Hanin melangkahkan kakinya ke atas, meninggalkan hiruk-pikuk acara ini. Selain lelah, sebenarnya ia pun tidak suka keramaian.
Gunawan melirik sekilas ke arah Hanin yang dengan pelan menaiki tangga. Lalu ia kembali berfokus menerima tamu sembari menggendong Kayla. Ia tersenyum sumringah kala para tamu menggoda kecantikan putrinya. Hanin memilih ke kamar Kenan, namun kemudian ia urungkan niatnya dan menuju ke ruang baca. Ia membuka pintu itu dan menutupnya perlahan. Sebelumnya, Hanin memang menyukai beberapa buku yang ada di ruangan ini. Ia mengambil salah satu buku koleksi Ken yang berjejer di lemari besar itu. Hanin menarik napasnya. Ia ingin melepaskan semua penat dengan mengalihkan pada kegiatan yang lain yang ia sukai. Hanin berada di antara himpitan meja dan lemari besar itu. Ia tampak tak terlihat jika seseorang membuka pintu ruangan ini, karena ia memposisikan dirinya untuk duduk di lantai, sembari meluruskan kedua kakinya yang pegal. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Bab 127, Hanin menghilang. Beberapa menit kemudian, di bawah sana Kenan masih berbincang dengan Misha dan Rasti. Namun Kenan resah dan nampak tak fokus lagi dengan pembicaraan itu. Arah matanya menelusuri seluruh sudut yang nampak dari tempat ia duduk untuk mencari Hanin. Ken, iya kan? Tanya Rasti antusias. Apa, Mam? Kenan kembali bertanya karena tak fokus. Kenan baru menoleh lagi ke arah ibunya. Mami bilang ke Misha, dulu kamu pernah menyukai Misha kan? Iya kan, Ken? Masa sih? Misha nggak tahu loh, Mam. Misha tampak tersipu malu dan senang. Enggak, jangan dengerin Mami, Miss. Mami memang suka ngada-ngada. Jawab Kenan. Misha pun memudarkan sedikit senyum yang tadi mengembang. Kenan memang pria yang sulit ditaklukkan. Ih, ngada-ngada apa? Mami ingat betul dulu kamu pernah curhat ke Mami dan bilang seperti itu. Sanggah Rasti. Kenan memang anak laki-laki yang dekat dengan ibunya. Sejak dulu ia selalu bercerita apapun pada sang ibu. Apaan sih, Mam? Enggak. Kenan menggelengkan kepalanya. Ia tak ingin Misha memiliki harapan kepadanya. Walau hal itu memang pernah terjadi, tapi itu dulu. Itu pun hanya sekedar menyukai dan bukan berarti mencintai. Karena setiap orang pasti pernah menyukai sesuatu dan hanya sekedar menyukai tanpa ingin memiliki. Kenan pun meninggalkan kedua wanita beda generasi itu. Kamu mau kemana, Ken? Tanya Rasti. Cari Hanin, Mam. Kok dari tadi dia nggak kelihatan? Kenan mencari ke sekeliling penjuru rumah ini di lantai 1. Namun sang istri tetap tidak ia temukan. Kenan ke dapur dan menanyakan Hanin pada beberapa pelayannya di sana. Tadi Non Hanin sempat berbincang pada kami sambil makan di sini. Terus ke depan lagi, Den. Jawab si Bibi ketika ditanya oleh Kenan. Di depan nggak ada, Bi. Coba bantu cari ya, Bi. Kenan tampak kebingungan. Ia mengusap dahinya yang dari tadi mengeluarkan keringat. Panik. Ya, Kenan sangat panik karena tidak biasanya Hanin seperti ini. Ia selalu meminta izin ketika akan pergi. Kemudian Kenan kembali ke ruang utama. Langkahnya yang sedang mencari Hanin seringkali terhalang oleh para tamu yang menyapanya. Kenan pun menjawab seadanya para tamu itu, karena saat ini fokusnya hanya pada sang istri. Ken, lo kenapa? Tanya Vicky melihat bosnya kebingungan. Hanin, Vic, di mana ya? Kok gue cari-cari nggak ada? Kepala Kenan masih celingak-celinguk ke kiri dan kanan. Lah, tadi bukannya sama lo. Kan lo gandeng dia buat kenalin ke para tamu. Iya, tapi terus gue misah. Dan gue nggak lihat lagi. Gue juga terlalu asyik berbincang dengan Mami dan Misha. Jawab Kenan. Lagian, udah tahu ada istri, malah ngobrol sama cewek lain. Hanin cemburu dan mungkin dia kabur. Perkataan Vicky semakin membuat Kenan takut. Kabur? Gak mungkin. Kenan menggelengkan kepalanya. Cari Vic sampai ketemu. Kalau gak ketemu, gue gak bakal jadi saksi buat nikahin lo sama cewek itu. Hais, iya gue pasti bantu cari, tapi gak usah pakai ngacem juga kali. Dasar. Vicky hendak meninggalkan Kenan, tapi ia menoleh lagi ke arah sahabatnya itu. Makanya jangan bikin ibu hamil sensi. Baru kehilangan beberapa menit aja udah kalang kabut gitu. Udah jangan banyak ngomong, cari. Ketus Kenan. Iya. Kemudian Gunawan menepuk punggung Kenan. Ken, tadi gue lihat Hanin ke atas. Mungkin dia kelelahan dan istirahat di kamar. Wajah Kenan langsung sumringah. Thanks, Gun. Kenan menepuk pundak Gunawan dan dengan cepat melesatkan kakinya ke atas.
Sayang, panggil Kenan setelah membuka pintu kamar. Tetapi, ia tidak menemukan sosok wanita yang sangat ia cintai itu. Dengan tergesa-gesa, Kenan menelusuri semua penjuru lantai 2 rumah mewah keluarga Ditama. sayang, Panggil Kenan lagi ketika membuka ruang kerja. Namun Hanin tetap tidak ada. Kenan pun membuka semua pintu satu persatu dengan kasar. Hanin, kamu di mana? Kenan memegang kepalanya yang pusing karena mencari ke sana kemari, tetapi sosok yang ia cari tak kunjung ia temui. Kaki Kenan melangkah ke ruang baca, karena biasanya Hanin suka berada di sini. Karena ia memang suka membaca. Kenan membuka kasar pintu itu. Ia mengerlingkan pandangan ke seluruh ruangan itu dari ambang pintu. Namun sosok istrinya tetap tidak ia lihat di sana. Bagaimana bisa terlihat? Sedangkan Hanin tertutupi lemari besar dan meja besar itu. Hanin yang sedang memakai earphone pun tidak mendengarkan teriakan Kenan. Lalu beberapa saat setelah Kenan menutup kembali pintu itu dan kembali ke lantai 1, Hanin melepas earphone-nya. Sebelum Kenan kembali turun ke lantai 1, ia masih menatap ruang baca. Walau ia tak menangkap keberadaan sang istri di sana, tapi entah mengapa, ruangan itu terasa hangat. Tidak seperti biasanya. Kakinya pun seolah mengajak ke ruang itu lagi, namun ia terfokus lagi untuk mencari Hanin. Seketika kehilangan Hanin menghebohkan acara itu. Kenan yang arogan dan temperamen itu segera memerintahkan semua orang untuk mencari istrinya dengan marah-marah. Akhirnya si macan tutul kembali pada habitat aslinya. Setelah sekian lama ia menjinak karena sang betina. Kini gaya marah-marah Kenan kembali kumat karena kehilangan betinanya yang baru terhitung beberapa jam. Semua pelayan dan penjaga rumah itu berkeliling area ke seluruh penjuru rumah, hingga ke minimarket yang berada di luar area rumah ini. Karena siapa tahu Hanin berpergian ke tempat itu sendirian. Semua orang mencari Hanin, tapi tak ada satupun yang menemukan. Hal itu semakin membuat Kenan frustasi. Kenan sampai segitunya, Mam. Mungkin istrinya lagi ke minimarket atau keluar sebentar. Bisik Misha yang melihat Kenan begitu khawatir dan kebingungan mencari istrinya. Begitulah Kenan, Miss. Dia bucin banget sama istrinya. Mami juga kesel melihatnya. Ujar Rasti. Misha menghelakan napas. Sepertinya ia memang tak bisa mendekati Kenan. Jika ia memaksa untuk mendekati pria itu, ia khawatir akan mendapatkan penolakan. Sedangkan di ruang baca, Hanin malah tertidur saat membaca buku itu dan melepas earphone-nya. Tiba-tiba ia mengantuk dan tertidur dalam keadaan duduk. Hanin yang cuek tidak tahu bahwa di luar sana semua orang kena marah si macan tutul alias suaminya, karena mengira bahwa dirinya kabur. Apalagi semalam sang istri sempat mengungkapkan hal itu. Di taman belakang Kenan duduk lemas. Ia tampak frustasi dan mengusap wajahnya kasar. Ia ingat lagi perkataan Hanin saat mereka berbincang semalam. Tidak. Aku tidak akan biarkan kamu pergi. Tidak akan. Kamu hidupku, Han. Aku akan mati tanpamu. Kumam Kenan sembari menggelengkan kepalanya. Maafkan aku, sayang. Maaf akhir-akhir ini aku sering menekanmu. Yang menginginkan anak laki-laki. Maaf aku selalu membuatmu sedih. Kenan meneteskan air mata. Ia sudah tak memikirkan lagi para tamu di sana. Karena yang ia pikirkan hanya Hanin dan Hanin. Ia mengadakan kepalanya seraya bersandar pada kursi taman yang terbuat dari besi itu. Sungguh, kepalanya pusing. Seketika Rasti yang berada di belakang Kenan menghentikan langkahnya. Ia hendak mendekati putranya yang terduduk lemas di sana. Tetapi ia malah mendengar jelas perkataan Kenan. Dan itu membuat hati Rasti tersentil. Sebegitu besarkah cinta putranya pada Hanin? Sebegitu frustasinya Kenan kehilangan Hanin yang mungkin sedang keluar sebentar. Rasti mengaku kalah. Ia memang harus mengalah pada wanita yang sudah mendapatkan cinta putranya. Mungkin seperti ini juga yang dirasakan Mary, ibu Kean, saat dia harus mengalah pada dirinya yang telah mendapatkan cinta yang besar dari sang putra. Maafkan aku, Kean. Maaf aku terlalu serakah dan egois. Seketika Rasti pun lemas dan bagian bawah kelopak matanya menggenang. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.